Belajar asik bersama Ceria Edutun TV. Di balik gemerlap gedung-gedung pencakar langit dan kesibukan kota metropolitan, Jakarta menyimpan sebuah warisan budaya yang kaya, unik, dan penuh warna. Siap untuk menjelajah? Inilah dia mengenal budaya Betawi. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang salah satu kebudayaan yang sangat unik dan terkenal dari Jakarta, yaitu budaya Betawi. Suku Betawi adalah penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia. Suku Betawi terbentuk dari perpaduan banyak bangsa seperti Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, dan Belanda. Mereka terbentuk dari campuran berbagai etnis yang tinggal di Batavia pada masa kolonial Belanda. Nah teman-teman, dari perpaduan budaya tersebut lahirlah ciri khas baru yang dikenal dengan nama Betawi. Orang Betawi terkenal ramah, suka bercanda, dan bergemar bergotong royong. Sikap inilah yang menunjukkan semangat kekeluargaan masyarakat Betawi. Karena itu, orang Betawi dikenal ramah, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan. Salah satu ciri utama budaya Betawi adalah bahasanya. Nah, bahasa Betawi terdengar lucu dan akrab. Bahasa Betawi misalnya, gue artinya aku, lalu artinya kamu, dan kagak artinya tidak. Jadi, kalau mau bilang aku nggak tahu, kamu bisa bilang, gue kagak tahu dah. Contoh lainnya, lu udah makan belum? Artinya, kamu sudah makan belum? Bahasa Betawi sering digunakan dalam film, sinetron, atau pertunjukan lenong. Selain bahasa, masyarakat Betawi terkenal dengan sifat ramah, suka menolong, dan humoris. Mereka senang bersosialisasi, bergotong royong, dan menjaga silaturahmi. Budaya Betawi terkenal dengan kesenian yang beragam. Ada tanjidor, yaitu musik orkes tradisional dengan alat tiup seperti trompet dan klarinet. Ada juga gambang kromo, yaitu perpaduan alat musik Betawi dan Tionghoa. Selain musik, Betawi juga punya teater lucu bernama Lenong. Lenong menampilkan cerita rakyat dengan dialog berbahasa Betawi dan pantun-pantun jenaka. Lalu, ada kesenian dari adat Betawi, yaitu ondel-ondel. Boneka raksasa yang menjadi ikon kota Jakarta. Dulu, ondel-ondel digunakan untuk mengusir roh jahat, tetapi sekarang menjadi simbol kebanggaan warga Betawi. Dalam seni tari, Betawi memiliki tari topeng dan tari cokek, yang menampilkan gerak lincah, ekspresif, dan penuh karakter. Pada tradisi adat terdapat roti buaya. Roti berbentuk buaya yang melambangkan kesetiaan dalam upacara pernikahan Betawi. Teman-teman, tahu nggak kalau rumah adat Betawi disebut rumah kebaya? Dinamakan begitu karena atap rumahnya menyerupai lipatan kebaya. Rumah kebaya biasanya terbuat dari kayu dan memiliki teras luas yang disebut ampean. Di teras inilah keluarga Betawi biasanya berkumpul dan bercengkrama sambil menikmati teh hangat. Sungguh hangat dan penuh kekeluargaan ya. Untuk pakaian adat, laki-laki memakai baju sadariah, celana panjang, dan peci hitam. Sering juga disampirkan sarung di bahu. Sedangkan perempuan memakai kebaya encim dengan kain batik khas Betawi berwarna cerah. Pakaian ini menunjukkan semangat ceria dan terbuka masyarakat Betawi. Nah, siapa di sini yang suka makan? Jadi gini teman-teman, Betawi itu nggak cuma punya budaya yang unik aja loh, tapi makanannya juga juara banget deh. Serius deh, enaknya itu bikin lupa untuk berhenti makan. Contohnya nih ya, ada soto Betawi yang kuahnya itu gurih dan juga creamy loh. Pokoknya mantep deh. Terus ada juga kerak telur, makanan legendaris Betawi yang dibuat dari beras ketan, telur,
dan juga serundeng. Wah, pokoknya tuh waktu lagi dimasak, wangi banget deh. Belum lagi nih ya, nasi uduk Betawi yang harunya tuh, mantap banget. Terus juga ada semur jengkol yang manis gurih khasnya Betawi. Asinan Betawi yang pedes segar kayak udara Jakarta yang abis diguyur hujan. Teman-teman, tahu nggak sih kue cucur itu jajanan tradisional Betawi yang udah ada dari zaman dulu banget. Warnanya coklat, tengahnya tebal, pinggirannya renyah, dan kalau digigit tuh lembut banget. Nah, kue cucur itu sendiri sebenarnya bahannya simple loh. Ada tepung beras, gula merah, air, sama sedikit tepung. Tapi walaupun bahannya sederhana, rasanya tuh nggak kaleng-kaleng. Jadi adonannya tuh dicampur, terus dikocok sampai halus. Habis itu kita goreng pakai minyak panas. Nah, karena minyaknya panas, jadi adonannya tuh langsung meletup naik ke atas. Makanya bentuknya jadi kayak kembang bakar gitu. Itu sih ciri khasnya kue cucur banget ya teman-teman. Nah, kue cucur ini bukan cuma enak ya teman-teman, tapi juga mempunyai makna budaya Betawi banget. Kue cucur sering dipakai di acara adat Betawi kayak syukuran, nikahan, sampai selamatan. Nah, itu tuh simbolnya seperti rezeki yang bercucur. Nah, mencucur ini alias mengalir terus. Makanya namanya dijadikan kue cucur. Cita rasa kue cucur itu manis gurih dari gula merahnya, terus ada aroma khas yang wangi karena tepung berasnya. Pinggirnya renyah, tapi tengahnya lembut dan moist banget. Pokoknya perpaduannya tuh pas banget deh. Jadi gitu teman-teman, kue cucur itu bukan cuma jajanan biasa, tapi juga bagian penting dari budaya Betawi. Semoga abis nonton ini kalian jadi pengen coba ya kue cucurnya. Bir peletok adalah minuman tradisional khas Betawi yang terkenal menyegarkan meski namanya menyerupai minuman beralkohol. Minuman ini sama sekali tidak mengandung alkohol, tetapi terbuat dari campuran rempah seperti jahe, serai, kayu manis, cengkeh, serta pewarna alami dari kayu secang yang memberi warna merah khas. Nama peletok muncul dari bunyi letupan ketika minuman panas dituangkan ke dalam botol berisi es. Sejak dulu, bir peletok disajikan sebagai minuman penyambut tamu dan dipercaya memberikan kehangatan serta menjaga kesehatan tubuh. Hingga kini, bir peletok tetap menjadi simbol keramahan, kehangatan, dan kekayaan kuliner masyarakat Betawi. Nah teman-teman, yang bikin makanan Betawi spesial itu campuran rasanya ada yang gurih, creamy, manis gurih, pedas segar, dan juga aromanya tuh khas banget karena banyak pakai rempah-rempah dari berbagai budaya. Walaupun rasanya itu datang dari berbagai budaya, tapi kalau udah dicampur jadi makanan Betawi, tetep deh rasanya beda. Rasanya tuh khasnya Jakarta yang gak bisa digantiin sama makanan apapun. Anak-anak Betawi zaman dulu suka bermain di halaman atau gang kampung. Permainan tradisional mereka sederhana tapi seru, seperti balap karung, engklek, gatrik, dan gasing. Lewat permainan, mereka belajar kerjasama dan kebersamaan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Betawi dikenal religius dan menjunjung nilai kekeluargaan. Mereka sering mengadakan pengajian, marhabanan, nyekar, atau ziarah ke pemakaman keluarga sebelum menjelang bulan Ramadan dan sebelum menjelang Lebaran Idul Fitri. Arisan, lebaran, dan bikin rumah pun menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Betawi yang sangat terjalin erat, terutama saat mengadakan acara besar seperti hajatan yang mencerminkan sifat mereka yang suka bersilaturahmi dan gotong royong. Semua orang ikut membantu mencerminkan semangat gotong royong dan persaudaraan yang kuat. Salah satu tradisi khas Betawi yang sangat terkenal yaitu palang pintu. Palang pintu adalah tradisi adat Betawi yang biasanya dilakukan pada upacara pernikahan. Dalam tradisi ini, rombongan mempelai laki-laki harus melewati palang atau penghalang sebelum bertemu mempelai perempuan.
Tradisi ini melambangkan kemampuan, keberanian, dan kesiapan mempelai laki-laki untuk menjadi kepala keluarga. Palang pintu juga menunjukkan keramahan dan kekuatan budaya Betawi yang penuh humor, pantun, dan seni silat. Hai teman-teman, mau tahu cerita seru tentang kembang kelapa dari Betawi? Dulu sekali di tanah Betawi yang sekarang jadi Jakarta ada pohon kelapa yang hebat. Pohon ini dari ujung rambut sampai ujung kaki alias dari akar sampai buahnya semua bisa dipakai dan bermanfaat. Nah, orang-orang Betawi yang kreatif banget punya ide untuk bikin hiasan yang mirip seperti bunga dari pohon kelapa, tapi dibuat dari kertas warna-warni yang cerah dan lucu. Kembang kelapa ini jadi simbol dari kemakmuran dan harapan agar hidup selalu sejahtera seperti pohon kelapa yang serbaguna. Hiasan warna-warni ini juga menunjukkan kalau masyarakat Betawi itu terbuka dan ramah sama siapapun. Makanya kembang kelapa selalu ada di acara-acara seru, bahkan jadi hiasan keren di kepala si boneka raksasa yang kita kenal sebagai ondel-ondel. Pokoknya kembang kelapa itu hiasan khas Betawi yang bikin suasana jadi lebih meriah, indah, dan penuh keceriaan. Budaya Betawi adalah bagian penting dari identitas Jakarta dan bangsa Indonesia. Sayangnya, budaya ini mulai jarang terlihat karena modernisasi. Tapi, kita semua bisa ikut melestarikan budaya Betawi dengan cara sederhana. Contoh, menonton pertunjukan tradisional, memakai baju adat, atau sekedar mencicipi makanan khasnya. Ingat teman-teman, budaya adalah jati diri bangsa. Kalau kita mencintai budaya kita sendiri, berarti kita ikut menjaga warisan leluhur. Mari kita bangga menjadi anak Indonesia yang menghargai dan melestarikan budaya Betawi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam budaya!